Pemakaian huruf terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Pertama, huruf abjad. Huruf abjad adalah suatu kumpulan huruf berdasarkan urutan yang umum atau baku. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Di antaranya yaitu kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru tidak terkena hambatan atau halangan. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan atau halangan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu keempat, huruf diftong. Huruf diftong adalah dua huruf rangkap yang diucapkan dalam satu kesatuan waktu. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan vokal, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan K, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Keenam, huruf kapital. Poin pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Poin kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Poin ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Poin keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Poin kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Poin keenam, huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Poin ketujuh, huruf kapital sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Poin kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Poin ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Poin ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Poin ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Poin ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Poin ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Ketujuh, huruf miring. Poin pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Poin kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Poin ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing.
Kedelapan, huruf tebal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tebal bermakna berjarak lebih besar. Huruf tebal dapat diartikan huruf yang dituliskan dengan jarak yang lebih besar daripada huruf pada umumnya. Huruf tebal terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan huruf yang biasa. Poin pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Poin kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab.